Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang ke kudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang ke kudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Kami rasakan hadirat-Mu, kami rasakan Engkau hadir. Terima kasih Yesus. Ya, salam saudara. Sermon Today hari ini kita akan kembali belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Markus pasal yang ke-6 ayat 30 sampai 38. Demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi, dan yang pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang-orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu itu hari sudah mulai malam. Datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah malam. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Yesus berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata 5 roti dan 2 ikan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar bagaimana Yesus menunjukkan kepedulian itu kepada orang-orang yang mengikuti mereka dengan penuh belas kasihan. Tetapi perspektif murid-murid itu sangat jauh berbeda dengan apa yang dilihat dan dirasakan oleh Yesus. Kenapa ketika mereka pengen datang ke sebuah tempat yang sunyi, mereka ingin rehat, mereka ingin beristirahat sejenak.
karena kecapaian, karena begitu kelelahan mereka melakukan pelayanan, sehingga mereka makan pun tidak sempat. Dalam ayat 31 di sana dikatakan, maka mereka mau mengasingkan diri, mereka mau pergi ke tempat yang sunyi. Tetapi ketika mereka pergi ke tempat yang sunyi, mereka dilihat oleh orang-orang itu, dan orang-orang itu tahu tujuan mereka. Mereka mengambil jalan darat sehingga semua orang itu datang berkumpul, bahkan mendahului mereka. Tetapi ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah orang banyak itu, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Yesus melihat karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Perhatikan saudara, lalu mulailah Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka. Tetapi ketika pelayanan Yesus sudah mau memasuki malam hari, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah malam, karena itu suruhlah mereka pergi. Dan mereka supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung sekitar ini. Tetapi jawab Tuhan Yesus, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita belajar dari bagian teks ini apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, supaya kita belajar untuk melihat sebuah kesulitan sebagai sebuah kesempatan untuk tetap dan terus melayani. Ketika Yesus tergerak hatinya melihat orang banyak itu, dia mengajarkan banyak hal, dan ketika malam memang waktu makan, Yesus menyuruh murid-murid untuk memberi mereka makan. Saudara, kita lihat, mungkin sebagian dari kita juga akan beranggapan seperti murid-murid itu. Kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk mereka memberi mereka makan? Saudara, melihat situasi yang sulit, tantangan yang sulit, persoalan, problem-problem yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, kita melihat seringkali ada banyak hal yang mungkin kita merasakan bahwa itu adalah sebuah tantangan dan pergumulan. Tetapi hari ini saya mau katakan kepada kita sekalian, mari ketika kita melihat tantangan dan pergumulan itu, biarlah sebuah kesempatan supaya kita terus dan tetap melayani. Dan berilah ruang sedikit pun untuk kemungkinan-kemungkinan yang lain. Karena kita tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita sekali. Kiranya firman Tuhan hari ini mengingatkan saudara dan saya, supaya tantangan apapun yang kita alami di dalam kehidupan saudara dan saya ketika kita mau memberitakan Injil, hadapilah itu. Mari kita belajar untuk melihat melihat kesulitan itu sebagai sebuah kesempatan untuk tetap dan terus melayani. Jadilah berkat dimanapun saudara berada. Jadilah saksinya. Mari kita dimampukan untuk terus menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan karena hari ini sekali lagi Tuhan mengingatkan kami untuk supaya kami memiliki hati seperti Engkau ya Tuhan, untuk melihat jiwa-jiwa seperti orang-orang yang banyak datang mengikuti Engkau. Kau melihat mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Dan biarlah kami juga melihat orang-orang yang di sekitar kami, orang-orang yang belum mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya kami dapat memberitakan kabar baik itu. Apapun tantangan pergumulan yang kami alami dan hadapi, kesulitan apapun, biarlah kami boleh melihat bahwa itu adalah sebuah kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk terus mewartakan kabar baik itu. Berkati setiap kami, berkati jemaat di dalam tugas, aktivitas, dan tanggung jawab mereka. Dan biarlah damai sejahtera Allah akan selalu menyertai kami semua. Demi nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.